Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revaldi dengan NIM 105721112 Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas submateri mengenai perilaku biaya aktivitas untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah akuntansi manajemen. Jadi, silahkan disimak videonya. Adapun materi yang akan kita bahas mengenai perilaku biaya aktivitas, yaitu yang pertama ada pengertian perilaku biaya aktivitas, kedua jenis-jenis perilaku biaya, ketiga cara menentukan dan pola perilaku biaya, yang keempat penentuan metode biaya, perilaku dan cara menghitungnya, dan yang terakhir yaitu contoh pada perusahaan. Jadi yang pertama itu mengenai pengertian perilaku biaya. Perilaku biaya adalah suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Umumnya, perilaku ini mempunyai 3 jenis perubahan volume kegiatan biaya, seperti biaya tetap, biaya semi variabel, dan juga biaya variabel. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis perilaku biaya. Adapun jenis-jenis dari perilaku biaya, yang pertama yaitu perilaku biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Tapi pada biaya tetap, persatuan akan berubah karena terdapat perubahan dari sisi volume aktivitas. Umumnya, besaran biaya tetap ini akan dipengaruhi oleh tujuan perilaku biaya yang nantinya akan mempengaruhi perusahaan dalam kurun waktu yang lama, teknologi perusahaan, serta strategi manajemen dan metode di dalamnya. Yang kedua, yaitu perilaku biaya variabel atau variable costing. Variable costing atau biaya variabel adalah suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan, seperti biaya bahan baku, sehingga akan terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu engineering variable cost dan discretionary variable cost. Terakhir, ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel merupakan suatu biaya yang memiliki unsur tetap dan juga variabel, yang mana dalam biaya semi variabel ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk penyediaan jasa. Selain itu, biaya variabel juga akan mempengaruhi perubahan volume kegiatan. Adapun cara penentuan atau menentukan sifat-sifat pola dalam perilaku biaya. Dalam hal ini, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi sifat perilaku biaya dan di dalamnya harus bisa dipertimbangkan. Ketiga faktor utama tersebut adalah: yang pertama, menyeleksi seluruh biaya dan juga menyelidiki pola perilaku di dalamnya, sehingga biaya ini akan bisa dikatakan sebagai variabel yang tidak bebas dan akan dinyatakan dengan simbol huruf Y. Kedua, memilih dan juga menyeleksi biaya bebas yang bisa menyebabkan biaya di dalamnya menjadi lebih berfluktuasi, sehingga pada fungsi pernyataannya akan dinyatakan dengan Y sama dengan F dalam kurung X. Ketiga, memilih dan juga menyeleksi kegiatan yang dianggap relevan, di mana biaya variabel bebas dan tidak bebas di dalamnya akan dinyatakan pada fungsi biaya yang berlaku. Rumus dalam biaya tersebut akan dinyatakan dengan Y sama dengan A ditambah BX. Materi selanjutnya yaitu penentuan metode biaya perilaku dan cara menghitungnya. Dalam metode biaya, bisa diketahui bahwa terdapat 2 pendekatan yang bisa digunakan untuk menghitung biaya perilaku biaya.
yakni dengan menggunakan metode titik tertinggi dan terendah, metode biaya berjaga, dan metode kuadrat terkecil. Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga metode tersebut. Pertama, metode titik tertinggi dan terendah. Untuk bisa memperkirakan fungsi biaya, maka analisa biaya di dalamnya harus bisa dilakukan dengan cara tingkat kegiatan yang paling tinggi nilainya, yang mana cara tersebut akan membandingkan tingkat kegiatan terendah di masa lalu. Oleh karena itu, selisih yang ada pada biaya ini akan termasuk ke dalam suatu biaya variabel. Kedua, metode biaya berjaga. Metode biaya berjaga atau metode yang dilakukan dalam hal ini akan memanfaatkan perhitungan pada biaya yang tetap harus dikeluarkan. Meskipun perusahaan tutup untuk sementara waktu, namun produknya harus disamakan dengan nol atau tidak ada sama sekali. Dan yang terakhir yaitu metode kuadrat terkecil. Untuk menggunakan metode ini, diperlukan hubungan antara biaya dengan volume aktivitas. Dalam hal ini juga akan terbentuk garis lurus dengan adanya persamaan garis regresi Y sama dengan A ditambah BX, sehingga pada huruf Y akan diartikan sebagai variabel tidak bebas yang perubahan di dalamnya akan ditentukan oleh perubahan variabel X, yakni variabel bebas. Baik, kita masuk ke contoh soal penerapan perilaku aktivitas dengan menggunakan metode titik rendah pada suatu perusahaan. Baik, bisa kita lihat berikut disajikan data kegiatan dan biaya reparasi dan pemeliharaan pada PT Jaya Sentosa pada tahun 2021 dengan menggunakan metode titik tinggi dan terendah. Baik, bisa kita lihat pada bulan 1 hingga bulan 12 ada biaya reparasi dan pemeliharaan jam mesin. Bisa kita lihat biaya reparasi pemeliharaan pada bulan pertama yaitu senilai 750.000, bulan kedua 715 hingga bulan ke-12 yaitu 600.000. Dan untuk jam mesinnya itu 6.000, 5.500, 4.250 hingga bulan 12 4.500. Baik, kita masuk ke biaya reparasi dan pemeliharaan pada tingkat kegiatan tertinggi dan terendah. Bisa kita lihat untuk nilai tertinggi dan terendah pada jumlah mesin, jumlah jam mesinnya itu bisa kita lihat dari kolom sebelumnya, yaitu untuk nilai tertingginya itu senilai 8.000 dan terendah 4.000. Dan untuk biaya reparasi dan pemeliharaannya itu tertingginya 1 juta dan terendah 600.000. Dan untuk menilai selisihnya antara tertinggi dan terendahnya itu 8.000 dikurang 4.000, yaitu dengan selisihnya 4.000. Dan untuk biaya reparasi dan pemeliharaannya itu 1 juta dan 600.000, yaitu 1 juta dikurang 600.000 senilai 400.000. Adapun unsur biaya variabel dalam biaya reparasi pemeliharaan dihitung sebagai berikut, yaitu biaya variabel yaitu senilai 400.000 dibagi 4.000, hasilnya itu 100 per jam mesin. Jadi, perhitungan unsur biaya tetap dalam biaya reparasi dan pemeliharaan mesin disajikan sebagai berikut. Untuk biaya reparasi dan pemeliharaan mesin yang terjadi yaitu untuk nilai tertinggi yaitu 1 juta dan terendah yaitu 600.000. Jadi untuk biaya variabelnya yaitu 100 rupiah dikali 8.000, yaitu nilai tertingginya dari kolom sebelumnya, yaitu hasilnya 800.000. Dan untuk kedua yaitu 100 dikali 4.000 untuk nilai terendah, hasilnya yaitu 400.000. Jadi untuk biaya reparasi dan pemeliharaan tetapnya yaitu nilai titik kegiatan tertinggi yaitu 1 juta dikurang 8.000
800.000 hasilnya 200.000. Dan untuk terendahnya yaitu 600.000 dikurang 400.000 hasilnya 200.000. Jadi fungsi biaya reparasi dan pemeliharaan tersebut dinyatakan secara matematis berbentuk fungsi linear, yakni Y sama dengan 200.000 ditambah 100X. Jadi itulah hasil perhitungan untuk nilai tertinggi dan terendah pada perusahaan. Itulah pemaparan materi mengenai perilaku biaya aktivitas. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.